Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini cahaya mentari telah jatuh mengenai tubuh. Terbias tangis merasuk jiwa menembus rumah. Riuh angin yang menyelimuti, seakan jasad tak mau pergi dan ruh ingin menetap di sini. Hari ini di kursi-kursi hangat kita dapati ayah bunda duduk dengan karisma yang mengikat. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kepada kita bercengkrama duduk bersama dengan ayah bunda guru-guru kita. Mari kita bersyukur dari semua nikmat, mulai nikmat belajar sampai perpisahan akbar dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Dalam masa yang cukup lama, rentang waktu menjelma rindu, 14 abad lebih baginda Nabi pergi. Tak ada contoh, tak ada panutan, kecuali telah dititiskan kepada guru-guru kita menjadi suri tauladan di kehidupan. Mari yang telah berlapang dada menerima di telaga panggilan dahaga, dan yang sangat kami muliakan ayahanda ibunda kami yang mana petuahnya menjadi lentera, mengamalkan wejangannya hidup dan bahagia. Ayahanda ibunda kita adalah tempat pulang bagi pengembara yang panjang. Ayahanda ibunda kita adalah wasilah, tempat meniba, bersimbah, mengharap berkah. Guru-guru kita telah mewakafkan dirinya, mengabdikan usianya di pondok pesantren tercinta Al-Mustofawiyah. Dan kami banggakan rekan-rekan pokir, calon-calon ulama yang istiqomah, yang tegas mengatakan hak, berani menentang yang batil, calon-calon pejabat yang taat, yang tidak menjual ayat dengan kursi, calon-calon pengusaha yang mendermakan hartanya di jalan agama, calon-calon cendekiawan yang beriman, calon-calon orang pintar yang benar. Dan yang sangat kami sanjung, saudari-saudari Fatayat, dari kalian akan tumbuh ustazah baru berpaham lama, akan mekar orang besar dengan karya besar, akan bersemi ilmuwan beriman, pakar pengetahuan, penemu hal-hal baru. Kelak tak ada lagi suara yang mengajak dalam kebaikan, tak ada lagi nada yang menuntun dalam kesatuan, tak ada lagi syair yang dilantunkan dalam kebahagiaan, tak ada lagi melodi dengan butiran-butiran pengajaran, tak ada lagi tangan yang menyapa dalam untaian pengajaran, tak ada lagi nasihat, arahan, bimbingan, motivasi dari ayah bunda yang kami harapkan. Di hari yang berkabung ini, di bawah tenda warna-warni, ayah bunda, kami terasa kerusuk tak tenang, sebab tergambar dan terbayang akan ada jarak yang terbentang, berpisah jauh dalam bayang, bersama ayah bunda rindu terkenang. Ayah bunda, izinkan anakmu ini menuangkan perihal-perih yang dialami, yang akan berpisah dalam rinti, bertemakan renungan suci. Dalam gemuruh syahdu, kuiramakan tak menentu, kisah usang masa lalu di telan waktu. Ini bukan cerita dongeng penghantar malam, cerita legenda yang diwarisi, cerita fiktif di TV ataupun cerita sinetron yang ditonton. Bukan, ini adalah kisah nyata tentang alur kehidupan kami di Mustofawiyah. Ketika itu, ia kelas 1. Hari pertama pendaftaran, diri tak karuan harus menerima kenyataan ibu tak bersama, ayah di rumah. Rasa getir mengisi formulir, di hati sedih itu mengalir. Kubuka lembaran baru dengan tampang yang polos, muka yang lugu. Jika Sanubari ditanya, hati nurani kan menjawab, sebenarnya
masih ingin dibelai bunda, dimanja keluarga. Namun dengan kaki yang goyah, jiwa yang ragu, harus pisah jauh dari ayah dan ibu. Ulangkah di tapak-tapak lara, di lorong-lorong nelangsa, di purba baru menuntut ilmu demi masa depan yang tak kelabu. Tak bisa ditolak, tak bisa dipungkiri, terkadang meradang rindu membelenggu. Jeritan tangis tak terbendung, air mata menelaga. Hampir setiap hari menelpon dengan HP yang dipinjam, menanyakan kabar ibu. Terkadang merenung, gerlung hati yang murung, ingin cepat pulang ke kampung. Hari-hari dilalui, sendal hilang, uang rahib, baju hanyut ketika si molot diseberangi. Ingin mencuci gesiotul yang bersih, ku selami sakit-sakit, ku telan pahit-pahit demi menuntut ilmu di purba baru. Tersayat hati menghayati, ketika belanja tak kunjung tiba, kue yang di meja tak bisa disentuh apalagi dijatah, hanya bisa meneguk ludah, menepis rasa. Hari Jumat, ketika teman-teman berlaukan ayam, diri bersedih, jiwa merintih berlaukan garam. Perih-perih, pilu-pilu yang bersemayam, ku adukan di tengah malam. Bersimpu padu di sudut panjang, ku simpul jari meratap sedih, di bait doa-doa dalam tangis penuh cinta. Ku mohon rindang rahmat, rimbun keberkahan selalu meneduhi. Semoga ayah ibu sehat selalu, panjang umur dalam lindungan ilahi. Allah berikan kemudahan, kelapangan dalam mengais rezeki untuk menafkahi kami yang ada di sini. Amin ya mujibas sa'ilin. Terkadang akan meronta, nafsu membuncah, tak menerima akan derita yang menerpa. Kujelajahi rumah guru-guru, hampir semua jawaban sama. Ayahanda berkata, nak, sakit yang kau rasa tak sebanding dengan nikmat yang akan kau terima. Jangan minta agar diringankan beban, tapi mintalah agar bahu ini kuat dan tahan. Bukan menolak sedikit kesusahan, kekayaan, butuh waktu yang agak lama agar bisa seperti yang diinginkan. Tak cukup sampai di situ, kami diarah untuk masuk persatuan dengan satu persyaratan. Kepala harus licin seperti Upin dan Ipin. Karena bagi abang kita dulu, rambut yang panjang seperti anak yang terbuang. Di persatuan mental kami dilatih agar kuat setebal besi. Di masyarakat kan teruji. Muzakarah malam pagi kami teguni tiada henti, karena pesan ayahanda. Jikalau bukan karena namus sorok, setebal apapun kitabnya tak bisa dipahami. Dengan semangat yang melekat, cita-cita yang kupegang erat, semua capek, lelah dan letih kusikat, tidak sedikit pun bergeser dan minggat dari niat yang kuat agar setelah tamat sukses kan didapat. Jangan tanya sakit demam yang menyapa, itu sudah biasa, sebab pola makan yang tak dijaga. Sarapan pagi kami santap di siang hari, makan telat agar tak terlambat. Belum lagi penyakit alergi turun-temurun selalu diwarisi, seakan-akan penyakit gatal-gatal adat dan tradisi. Akan tetapi dalam lubuk jiwa terpatri, tak ada kata berhenti. Semua ku harungi demi masa depan cerah yang kuimpi. Beranjak meninggalkan jejak, seberkas cahaya di asrama. Masih ingatkah kalian sobat? Dulu sering duduk di bukit, di belakang kamar mawar, memandang di kejauhan sana. Kendaraan yang melintas begitu cepat, dalam jiwa terlintas rindu yang sekarang. Tentang waktu kita harus sepakat, 2 kali setahun pulang ke kampung halaman menjadi halaman. Bahkan ada yang hanya sekali setahun, melepas rindu yang tak tertuntun. Nah, di situ belajarlah dengan tekun. Di sini ibu bapak sedang menenun, mengumpulkan pecahan-pecahan uang untukmu di sana agar tenang. Nah, jangan bandingkan dengan orang kaya. Kita hampa orang susah yang sunyi akan harta. Namun jangan pernah putus asa. Selagi mau bersungguh, Allah takkan pernah mengecewakanmu. Selagi tak terleha-leha, tak ada istilah terlunta-lunta. Perihal nasihat itu,
dicampur sedih, diaduk perih, binar-binar air mata menetes, bergilir, bergulir. Sering nasihat itu tak kami pegang teguh, belajar acuh tak acuh. Maafkan kami ayah ibu, maafkan ayah ibu. Kami adalah awan yang tak pandai jadi hujan, malam yang lupa kapan pagi datang, senja yang menyesal terlambat menghiasi cakrawala alam. Sahut menyahut kicauan burung bertengger yang di ranting pohon. Seakan-akan mereka berkata, selamat pagi Santriati. Bunyi bel juga tak mau kalah mengiringi kegiatan yang dijalani setiap hari. Racikan hubungan, dibumbui penderitaan, menjadikan pribadi bijaksana dalam menghadapi permasalahan. Di asrama kami belajar sedekah dalam denda, belajar ikhlas dengan tempat tidur yang sesak, agar kebahagiaan berhak untuk kami kelak. Belajar sabar dalam antrian ketika mandi agar segar. Belajar sabar dalam penantian, membeli lauk ketika lapar. Dorong-dorongan, desak-desakan, sebab nyeri perut yang tak tertahan. Kelak, ketika raut wajah telah kusut, kulit telah keriput, badan yang ringkih, jasad tak tegap lagi, kita akan rindu dengan satu momen. Teman, tolong tempat saya ditetek. Bunyi bel akan hening, tak lagi berdenging. Kita tak lagi disangkar emas permata, disangkan kecil asrama. Kita akan berlabuh di dermaga batara rumah tangga. Akan rindu ketika telah menjadi ibu, tak bisa lagi seperti dulu. Jikalau ada waktu ingin rasanya pulang menjenguk guru dan melihat tulisan-tulisanku di dinding dahulu, ungkapan teluh menabuh sendu, apakah telah pupus dan terhapus. Akan rindu ketika rusuh mengambil sendal terburu-buru, tak sedikit yang menggembok sendalnya satu persatu karena tak sanggup membeli yang baru setiap waktu. Pakaian di jemuran bernasib sama, berpindah tangan menjadi kenangan. Ketika di asrama ingin menikmati makanan yang di luar, bakso bakar, batagor, somai, es daun Hawaii, tapi apa daya tangan tak sampai. Tak ada lagi gorengan menjadi pelarian untuk sarapan. Sepenuh tubuh seutuh tabah, ku menengadah seuntai doa. Ketika telah luput dari asrama, gelas Santriati tak disandang lagi. Semoga percikan-percikan kejernihan dari pucuk-pucuk bunga semerbak harum bermekaran, serpihan-serpihan waktu tersisihkan agar bisa berjumpa ayah dan bunda. Hari itu kami adalah sosok anak lugu. Ayah bunda hadir pengobat jenuh, pelepas pilu, penyejuk jiwa, pelipur lara. Hari ini lika-liku yang dilalui sudah sampai di penghujung waktu yang memaksa kami harus pergi. Ayah bunda, kami dulu anak kecil yang dekil. Kalian ajarkan kepada kami ilmu agama sampai paham mana yang hak, mana yang batil. Kami dulu anak kecil yang kumal. Kalian berikan kepada kami ilmu sebagai bekal di hari kekal. Kami dulu nesu, kumuh, berdebu. Ayah bunda sambut kami dengan kesabaran tanpa ada kata mengeluh. Kami dulu berada di gurun pasir kebodohan, gelap gulita. Ayah bunda datang membawa secercah pelita. Terima kasih ayah, terima kasih bunda atas semua ilmu yang kalian sajikan, suguhkan dan hidangkan kepada kami. Dari ilmu imla sampai menjadi orang yang berakhlak, kalian tancapkan akar tauhid di hati kami. Akidah ulama yang disepakati, Asy'ari, Maturidi yang direstui, sehingga kami kenal siapa Tuhan kami. Jangan berbalik dari paham yang telah diajarkan, agar tak kena onak duri di jalan, supaya selamat sampai tujuan menghadap Tuhan. Itu nasihat yang selalu ayat bunda ungkapkan. Bagaimana kami bisa paham fikih jikalau bukan ayat bunda yang mengajari syarat rukun ibadah dalam ilmu syar'i? Ayah bunda, sekali lagi terima kasih
atas semua ilmu. Aku tak bisa menyebutkan satu persatu, semua berpengaruh, semua guruku. Jasa ayah bunda tak sanggup kami balas, karena begitu banyak dan luas. Hanya Allah yang mampu memberikan kasih sayang tak terbatas kepada ayah bunda yang telah membimbing kami dengan ikhlas. Ayah bunda, simpul kata ringkas bahasa. Terima kasih sebesar-besarnya kami haturkan kepada Ayahanda Mudir beserta keluarga yang telah menyediakan sarana prasarana yang menunjang proses belajar mengajar, pengorbanan jasa Ayahanda Mudir beserta keluarga semoga menjadi amal jariah bermanfaat fi yaumil jazaa. Ayah bunda, mohon izin ilmu yang telah kalian ajarkan. Semoga kami bisa mengamalkan hari ini, besok sampai ruh pergi meninggalkan badan. Ayah bunda, mohon maaf telah menusuk hati dengan duri, tergores racun yang kami beri. Lokal kami jadikan kasar. Ketika ayah bunda memberikan pelajaran sebagai penyegar, disuruh menghafal kami gagal. Maafkan kami ayah bunda dengan sifat kekanak-kanakan kami. Nasihat untuk dirimu yang lalai ini, jikalau petualangan telah usai dan engkau putuskan untuk selesai, bersiaralah di pusara ayah bunda, sebab kecerobohan kita dan tak mau melirik sedikit untuk pulang melihat guru-guru kita. Jika kau telah jauh berkelana dari usul kalian, jangan lupa kau pernah tumbuh dewasa di bubuk derita. Jika kau telah sampai di puncak keberhasilan, jangan lupa kau dibesarkan dengan jerih payah ayah bunda penuh kesadaran. Jika kau masih bertolak belakang dengan harapan, kau masih bisa berdoa untuk ayah bunda dalam kebaikan. Hari ini, remuk tak terkira air mata, tak teratur degup jiwa, rintik gerimis membasahi kerutuk mata. Aku tak tahu kapan lagi bisa bersua dengan ayah bunda. Mungkin umurku hanya sampai lusa. Jikalau beruntung, aku bisa merasa jadi manusia rentak. Yang jelas, ayah bunda, kami telah sadar 7 tahun ilmu yang kami timba belum cukup. Jangankan untuk menyirami masyarakat luas, untuk membersihkan diri kami saja belum bisa. Ayah bunda, penyesalan ini terkoyak perih. Hanya doa ayah bunda, semoga ilmu kami diberkahi. Seandainya aku bisa menahan waktu, aku ingin lebih lama bersama ayah bunda dalam jarak yang utuh. Namun itu sudah kodratnya kehidupan. Setiap ada tatapan, pasti ada ratapan. Setiap ada jabat tangan, pasti ada salam kenangan. Setiap pertemuan berakhir dengan perpisahan. Untuk semua adinda yang kutinggalkan, adindaku, bersabarlah belajar agar menjadi orang besar. Bersungguh menuntut ilmu biar jadi orang yang bermutu. Hafal semua pelajaran agar cita-cita menjadi kenyataan. Jadilah orang baik lagi warak agar kau tenang di lautan yang berombak. Taati perintah guru, patuhi nasihat ayah ibu agar sukses bukan sekedar mimpi semu. Di Mustokoya kami telah menggambar dengan corak yang samar. Ambil iktibar dengan lukisan kami yang hambar. Jangan tiru yang buruk agar kau tak ambruk dan terpuruk. Kami telah tenggelam di samudra penyesalan. Cukup kami, jangan sampai kalian ikut merasakan. Khotimah semoga berkah. Si Maulid nyata memberi rasa kelak. Dengan hadirnya membawa nikmat, kau alirkan sakit-sakit dan benar, hingga setia menemani kami sampai tamat. Pondok-pondok kecil beratap di lalang rumbia, semua tinggal cerita bahwa kita pernah ada, berbagi duka menyambut suka, makan bersama serasa di restoran mewah, tidur bersama seperti di hotel bintang 5. Sirna sudah tidur pulas dalam kelas, tak ada lagi istilah cabut dalam pelajaran. Kebiasaan buruk terlambat masuk ke lokal, merayapkan senyap, sel merdukkan redup. Kita akan melewati slogan sel mersel, selamat merayap selama-lamanya. Terakhir dari kami, Mustofawiyah, terima kasih. Semoga doa-doa tercinta di malam gelap untukmu. Terima kasih dalam gelap. Selamat tinggal.
Selamat jalan, selamat berjumpa lagi. Ku tutup dengan senyuman, ku akhiri dengan salam keselamatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikai muncul, kai muncul. Tahu. Tulang kuda. Anak bisnisnya yang berkoreki. Isol tulang mau tulang. Oh, kamu lihat, ada bawa. Lalu mau jangan ada tulang menjelak-jelak ilmu. Mesun nasuwak sampai potongan. Kosen na mesun dong. Benar kira itu baru sampai yang tulang sangat dia tulang. Kuih pun salah-salah di mesun sampai kain lagi ni. Itu pun yang murid-murid awal mempelajari. Oh tulang, ayas soal yang tulang. Pantas nih, Oh tulang. pantas nih. Oh tulang. Tidak pantas. Jadi, asing kakek bere ada maka suku mereka. Awal nak bingung tulang. Nanti untung dia bisa tu. Ada tulang mabo. Harung jumur dan makan oleh untuk isi jamaah kan. Mau orang lebih dia, yo. Mama dia tulang. Betul. Oh. Bere macam manusia. Omong dia tulang luar jadi gini suping ni. Dia bisa maka sudah. Tempatnya saja orang tak lulus. Boleh aja. Tempatnya saja orang tak lulus. Saya tak mulai mulai jangkau ni. Sorry, muda. Ini ada tulang dah, beri. Saya kita talkin tuan zaman dia ni. Dua-dua hari mudik, tulang mudik kita talkin tuan. Tuan dokter Sony sepuluhnya dah kan sih. Ada harus mudik tulang. Rekor apa? Kau ada yang beri mantal kiri boleh? Oh, orang tu tulang. Anak talkin tulang kau mengajari dan memberi peringatan. Kemudian dalam kitab Ihanatul Thalibin di semua halaman 140 yang dikarang oleh Said Bakar Satu Al-Jimiyati Al-Syafi'i Al-Makki. Paling-paling yang beri mengatur. Alang-alang ko ito ang nilo, mga biasa, ko sa ekaman, gara-gara ng champion, di ba? Kemudian yang kedua, ويملك تلقين بالغ ولو شافيا بعد دم وذلك لقوله فذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين. Baik, talkinkan mayit itu sunat hukumnya mayit yang sudah dewasa walaupun mati syahid. Dikarenakan firman Allah dalam surah Az-Zariyat ayat 55, bagi palingotan ma karena memberi palingotan di manfaat bagi orang mukmin. Semua ini juga dalam kitab Syamsuddin Ar-Rukni Ni'atul Muhtas juz 3 halaman 40. Sunat juga yang mentalkinkan di halaman hadis Nabi. Innal abada idza uliya fi qawlihi wa tawalla anhu ashabuhu annahu qur'an anihim fa idza sarafu atahu malakan. Sesungguhnya seorang mayit apabila telah diletakkan di alam kubur dan orang yang mengantarkannya itu pergi sehingga suara jerat mereka didengar oleh si mayit, dan ketika itu datanglah dua malaikat untuk menenginya. Hadis surah terpungkiri kesohiannya terdapat dalam Sahih Bukhari juz halaman 228. Dia terpungkiri ini membela. Kalau tulang. Saudara orang itu yang tulang. Ya. Anggur soni itu memberi paham ni besi. Nah, ibadah mentara. Oh betong soni kan ibalah nama jodoh kaji muyun. Iyo betong kan koto yo. Sekolah pun wali mana jodoh kopi lagi kalau sokat kan. Dari tujuh ni nak Soalnya kan tulang mentara kali. Bila binatang ke rumah apa curiga?
Kayak bentuk semua itu lah muka-muka kakak. Saya udah beres. Di dalam fatwa Al-Azhar dinyatakan oleh Syekh Atiyah Sakor, Ibnu Hajar Al-Asqalani dan Ibnu Hajar Al-Haytami. Ada namanya. Yokun kalema memperingati Maulid Nabi on suatu perkara yang sangat jelas. Nah, Pendapatnya Leon berlandaskan atas firman-Nya Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Ibrahim ayat 5. Bismillahirrahmanirrahim. Wa zakkirhum bi ayyamillah. Dan ingatkanlah mereka kepada hari-hari Allah. Akan tetapi Imam An-Nasai, Abdullah bin Ahmad diriwayatkan dari Ubay bin Ka'ab bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menafsirkan kalimat ayyamillah sebagai nikmat-nikmat dan karunia Allah. Hari betong jadi maknanya kalimat Ibrahim dan ingatkanlah mereka kepada nikmat-nikmat yang karunia Allah. Pokoknya orang nikmat berapun loh. Ini beda. Ikan mas minum. jangan kenapa anak tepuk kayo. Pangan lagi. Orang sudah. Layas kong liwali lagi gitu lah. Apakah pantas? Iya, dia pantas. Ompungi siya majan. Hindi ompung. Madam. Baru banyak lagi ompung mo. Usahan ka ompung na ikinawata mo yung bayan o dirip-dirip silipuan. Ang motor Batang Pan Express. Si Mada pada saan. Kali lagi menjadi bubur. Halo, komisi. Tolong ni. Tolong, Berapa misi dulu yang hidup? Jadi seorang dodabo di dalam kitab Al-Azkar halaman 172 Imam Nawawi menerangkan beliau menukil dalam kitab Sunan Abu Dawud, Sunan Ibnu Majah, Sunan Tirmizi. Pada suatu hari kepada Rasulullah ke makaman di kaum muslimin. Kemudian Nabi membaca doa ini, Assalamualaikum darqawil mu'minin wa inna insya'allahu bikum lahikum. Masya Allah, nanti sesuai ng ompungan. Terima semua keselamatan terlimpah tercurah dari kubur kalangan kaum muslimin dan muslimat, dan kami insyaallah akan menyusul kalian. Jadi alasanna dalilna bahasona sirah kuburi adong sunnah hukumna langsung Nabi mengkari juhurna. Bahkan di dalam kitab Al-Azkar nadegesan ni Imam Nawawi ibabahat membaca Al-Quran pula ke batu pemakaman dilahirkan kalimat-kalimat thayyibah. Jadi pula ke batu pemakaman angkon nasain kilo mengambil iktibar. Kayo mengambil iktibar orang untuk lebayar najolo bayoon ide dia adong luntanonia ide dia adong lunsabania ide mapengan nama penawala soda bayon kanyebatna lima
Jadi yang terakhir pula kewa sangat tegis iba ziarah kuburan di para ulama untuk mengambil barokah. Jadi Pak Muhammad Dai, Oh, Cema. Betul. Betul banyak. Betul. Oh. wih, nama yang kuih, wih, dan kamu tuh beda be. Nesor dong rupa bukan kona. Ada nggak orja? Nah, bumba, ang nawar dia pakai gue dong, ang nilapot ko joy, rokap nito di induknya tiku, Oh, jadi aku kerja ngomong iso lampu. masih belanjaan ka, jumpu. Baju kok kamu mampu? Ayo, kamu. Soalnya dua bagi duit dah mampu dah. Saya itu ngapain do gak cuma dari ompung mo. Mampu kini mau sama mampu. Tiga ompung, Tolu, tolong hari ya. dua. Ay, ompung. Dong kung nga dulu mampu dulu gaji ngomong mampu. Ang itong, ang naroon di ba, kung untuk katuan ito ang toba. Mulai marguru di Sopolangan. Tayo marguru ma, di balas kolam. Kung ano tempo, Ompung. kung ano tempo. Oh, ini ba para sobat ompung? Kung nasampat ko siya tempo. Oh, ompung. Kalau kau ganjol kopi bahat gulona, bahat kopi na di ember baik teh ada 2.000. Ini adalah ompung, anak tombak terus. Ada perjalanan kopi, 5 tok dosan apa? Kamu udah jauh kali matok. Ini ompung tau? Enggak. Gimana yang mirip nak? Gimana ini? Gimana ya pak? Kayak itu sudah sumpayon, maaf bio harus kesulitan. Assalamualaikum. Oh, kalau itu oh iya pak. Saya mau nguri waras. Ompung ini masih ompung, saya ompung. Ya. Kamu ada bodoh sihat kan? Mama. Oh. Kenapa kayak saya dulu minum kamu? Oh, oke dah. Ang dapat dari kalau sobrang do. Yuk mau yuk mau. Saya mau. Saya dorong boji. Apabila saya tahu ada masalah ada mau. Jadi pada dompak di sana amang oji kan. Sebenarnya ada pada kan oji bomu. Oji. Anak saya boleh mau nguri. Iya, tidak mau nak uji saja punya warna. Aku ilmu nak kurang kedoman. Ini ada oji dah. Pula sumpah yang wida oji. Nagogogon bagi sikir dia oji. Ayam singan ni dahunya pada lagu mulu ni. Tidak bukan oji. Ini bang guru. Waktu sumpah yang tanya turun di situ. Oh, orang sadar ini. Oh, Uli sana ya oji. Ibadah ko inda bailalakan surin tong ita benda hadis sunnah wal jamaah bulan na punter sudah karikan. maksudnya guru. Jadi pula boleh sikir widauji pula waktu di pasar modal nangubun gitu. Oh, dari sono dia bang guru. Diriwayatkan an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala as-sawti bi dzikri hina yansarifu an-nasu minal maktubati kana ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya mengeraskan suara ketika selesai sholat fardu itu sudah ada di masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang amang guru alasanku suku ko majiki so ona alat wa yate. Ang gusurin tong pokong may bay. Ay, kada amang guru. Cara na uji. Absen na amang guru.
nama zikir di pasari iyo beda boleh nanti ngerti na jodoh kan waktu sekolah ibu di Mustafa biar hindi puro ba nunggu sih puro boleh jauhi Mustafa biar ang wala jodoh lagi pada ko na berkesan na iba pandirik ni guru lebat Masya Allah memang tuli mahal ibu kata balik jadi mani kekior pena jolor pandokon ni guguruntai na jolor ang na jolor pulos tadi panggil badeo ini kali dah. Jadi pula nama zikir ini ya, pula waktu di pasar dia lakukan songonon, na urang ko bade na uji ko na paling deges zikir sir lebih dia dari ba. Tapi itu pula di tempat lain na kosong waktu na di kamar sama saru-saru iba di pondok. Gimana deges na ibain zikir sir do jahar mangguling mon hati-hati di bang namiliki mangguling mon bibir di ba. Gimana paling deges. Bikin aja minit na dua na orang buke marita jadi tumpak ison kumusure kan mengerti menguntungkan mumpung muda baru itu apalagi aku kan tamat purwa aku ordoro betule dua bocor sebelum mati dihukum saya kali Kalau kan ide ke nyambung tolnya berlawan. ini beda semua dia jauh be Atau na balik. jauh Kontra lagi membuat na. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Syukur alhamdulillah, salawat dan salam kepada Rasulullah yang sama-sama kita hormati Ayahanda Munir serta keluarga, juga Bapak Wakil Munir beserta keluarga, dan ayah-ayah dan ibu-ibu guru semuanya hormati. Dan tidak lupa yang sangat kami sayangi Ibunda pengasuh asrama, mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan dan diberikan kesabaran untuk tetap menjadi pengasuh bagi kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum wasiat dari almarhum Ayahanda Syekh Abdul Halim Khatib kita bacakan, kami mohon kepada semuanya agar berkenan kita bersama-sama membacakan surah Al-Fatihah kepada muassis Pondok Pesantren Mustaqawiyah Syekh Abdul Halim Khatib. Begitu juga kepada muassis Pondok Pesantren Mustaqawiyah Syekh Mustafa Hussein. Kemudian kepada ayah-ayah guru kita dan ibu-ibu guru kita yang telah mendahului kita, dan tidak lupa kepada Rasulullah SAW beserta keluarga dan sahabat semuanya, umumnya kepada kaum muslimin. Al-Fatihah. Almarhum Syekh Abdullah Mustafa. Al-Fatihah.
Kemudian juga kami meminta sekali lagi kita bacakan Al-Fatihah kepada paman dari ayahanda mudir kita yang beberapa saat yang lewat baru saja meninggalkan kita, yaitu Bapak Haji Abdul Malik Mustafa. Al-Fatihah. Kepada Ayah Mudir, kami mohon izin untuk membacakan wasiat dari almarhum Ayahanda Syekh Abdul Halim Khatib. Mudah-mudahan nanti ada manfaatnya bagi kami dan kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatah. Amma ba'd, wa usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wahai semua anak-anak kami, teristimewa anak-anak kami tamatan bahagian As-Sanawiyah Al-Ulia yang sudah begitu lama belajar dalam kampung Purba Baru ini, di dalam dan di luar Al-Madrasah Al-Mustafawiyah Al-Ma'murah. Sampailah saatnya menempuh imtihan yang penghabisan menurut derajat tingkatan madrasah yang sekarang dengan ucapan Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah, Tuhan kita yang Maha Pemurah, yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga anak-anak kami pun mendapat hasil yang memuaskan dalam imtihan ini. Maka kami semua guru-guru yang istimewa Al-Mukarram Al-Mudir Al-Madrasah mengucapkan syukur Alhamdulillah kepada Allah yang Maha Pemurah atas dapatnya kami memberikan ajaran-ajaran kepada anak-anak kami sampai begitu lama dengan macam-macam ilmu yang manfaat, yang dapat anak-anak kami jadikan sebagai asas dan jenjang untuk mencapai pengetahuan yang lebih tinggi, yang manfaat di dunia dan di akhirat. Sungguh kami bergembira atas kemenangan anak-anak kami yang dalam imtihan ini, kalau tepat anak kami yang berkelakuan dan berakhlak yang baik, yang ingin mengamalkan ajaran-ajaran kami. Tetapi sebaliknya kami sangat berduka cita kalau tepat kemenangan itu pada anak-anak kami yang berakhlak buruk, yang tidak mau mengamalkan ajaran kami, karena kami takut bahwa kemenangan menjadi istidrak dan memburukkan nama baik madrasah kita. Maka sekiannya dan sewajarnya atas anak-anak kami yang buruk akhlak dan tingkah lakunya berduka cita atas kemenangan yang diperdapatinya, beserta memperbaiki akhlaknya dan mengamalkan ilmunya secepat mungkin, agar jangan menyesal di kemudian hari. Dan anak-anak kami yang mempunyai akhlak yang baik, yang mengamalkan ilmunya, hendaklah bersyukur banyak-banyak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi taufik baginya, dan hendaklah tabah dan sabar melalui segala cemoohan-cemoohan orang jahil, karena dengan kesabaran dapat subur dan dengan tiadanya hancur. As-sabar as-sibir nurun fi mazakihi walakin awaqibahu ahla min al-asal. Artinya, berbulan sabar itu adalah seperti gala garu, pahit pada merasakannya, tetapi akibatnya lebih manis daripada madu. Jangan terhalang dan jangan mundur pada mengamalkan ajaran agama disebabkan cemoohan-cemoohan orang yang jahil atau orang yang munafik. Beginilah sifat orang yang beriman yang sebenarnya
yang mengikut jejak dan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mendoakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita mendapat taufik hidayah dan inayah daripadanya. Maka sekarang tibalah masa dan waktunya perpisahan antara ayah dan anaknya, antara murid dan gurunya. Rupanya di samping pertemuan ada perpisahan, dan di samping perpisahan semoga ada daripada ahli yang sanggup untuk memberikan nasihat oleh sebab kekurangan ilmu dan pengamalan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Anak-anakku semuanya, yang pertama, hendaklah anak-anak kami seluruhnya, baik laki-laki maupun perempuan, tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kamu berada. Ittaqillaha haitsu ma kunta. Takwalah akan Allah di mana saja engkau berada. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia kamu di sisi Allah adalah yang paling takwa di antara kamu. Yang kedua, menjaga akhlak dalam pergaulan sebagai ajaran agama. Yang ketiga, menjaga nama baik madrasah kita sebagai benteng pertahanan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang keempat, berusaha dengan sekuat tenaga untuk menambah pengetahuan agama sehingga mendalam dan mengetahui dengan yakin keelokan dan kesempurnaan ajaran agama kita ini. Siapa yang mengikutnya dan mematuhinya, dia akan berbahagia di dunia dan di akhirat. Yang kelima, beradab kepada kedua ibu bapa dan selalu mendoakan keduanya. Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan begitu pula beradab dan menghormati semua guru-gurumu, yang mereka itulah sebab kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dan jangan engkau lupakan madrasah tempat engkau belajar dan mengamalkan semua yang engkau pelajari di dalamnya. Yang keenam, jangan sekali-kali mencontoh orang yang pada pakaian dan perbuatan dan pergaulan besar bahayanya dan kerugiannya. Sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Artinya siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk daripada mereka. Warwi Ahmad wa Ibnu Majah wa Tabrani an Ali Umamah radhiyallahu anhu qala qulna ya Rasulullah inna ahlal kitab yatasarwaluna wa la ya'taziruna. Wa qala sallallahu alaihi wasallam tasarwalu wa'taziru wa khalifu ahlal kitab. Artinya, dan meriwayatkan Ahmad dan Ibnu Majah dan Tabrani daripada Abi Umamah radhiyallahu anhu berkata kami, ya Rasulullah, sesungguhnya ahli kitab bercelana mereka dan tidak berkain sarung. Maka bersabda Rasulullah, bercelanalah kamu dan berkain sarung oleh kamu, dan salahilah akan ahli kitab. Maka dengan ini kita mengetahui bahwa Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam benci ia mencontoh orang kafir, biarpun mana pakaian. Yang ketujuh, jangan engkau benarkan perkataan orang yang fasik sebelum ada pemeriksaan dan penyelidikan, besar bahayanya. Yang kedelapan, besarkan dan muliakan syiar-syiar Islam dengan perbuatan dan perkataan di mana saja engkau berada. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Artinya, dan siapa yang membesarkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya ia adalah daripada setakwa-takwa hati.
Yang kesembilan, pertahankan ajaran dan aturan yang baik yang sudah engkau pelajari di mana saja pun engkau berada, dan pelihara daripada kelunturan akhlakmu. Yang kesepuluh, pilih kawanmu bergaul. As-sahibu bis-sahibi yaqtadi. Artinya, bermula sahabat dengan sahabatnya adalah mengikut dia. Yang ke-11, rajin berusaha menuntut yang halal dan menjauhkan yang haram. Yang ke-12, ikhlas beramal dan tetap dalam firqah yang mempertahankan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang ke-13, berusaha sekuat tenaga untuk membersihkan hati dari segala sifat yang mazmumah seperti riya, takabur dan sebagainya. Yang ke-14, sabar dan tabah menerima musibah. Yang ke-15, dan peliharalah hatimu daripada ulul amal atau sangkaan lama lagi hidup di dunia sehingga melupakan akan mati dan akhirat, dan melambat-lambatkan mengerjakan ibadah dan taubah, juga menimbulkan keberanian dalam mengerjakan yang haram, karena ia sangat membahayakan, dan bersifat kasih sayanglah kepada sesama makhluk. Ar-Rahimuna yarhamukumur Rahman, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Artinya, bermula orang yang berkasih sayang mereka, mengasihi akan mereka oleh Allah yang Maha Pengasih, yaitu Allah Jalla Jalaluhu. Kasih oleh kamu apa yang ada di bumi, mengasihi akan kamu oleh apa yang ada di langit. Inilah sebagai wasiat dari almarhum ayah anda Syekh Abdul Al-Khatib kepada kita semuanya. Mudah-mudahan nasihat ini tetap terkenang dan terpayang kepada kita semuanya, dan mudah-mudahan dapat kita amalkan bersama. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.